Faslun fasal fit taubati nerangake ing dalem perkawis taubat. Qala alaihi salatu wassalam ustawu sidin alaihi salatu wassalam wa rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Ali ya Ali la taubata. Ora ana taubat iku maujud litaibi kadhe wong sing taubat. Hatta yaghsila hingga basuh sapa se taib batnahu ing wetenge taib minal harami bayane saking barang haram biti bikasbihi kelawan nyambut gawe kan bagus, penggawean kan bagus. Bisa diterjemahkan biti bikasbihi kelawan bagusnya penggawean, bisa juga dimanai penggawean yang kan bagus. Ini sami-sami angsal. Ini bab taubat. Ada unikan Nabi la taubata hatta ini hatta yusila batnahu minal harami bitini kasbihi. Seseorang itu tidak bisa dikatakan sebagai orang yang bertaubat sebelum dia yusila batnahu minal haram, sebelum dia membersihkan, mensucikan perutnya dari hasil pekerjaan haram. Tidak yang tak taubat, komitmen untuk bertaubat nih. Sak nyambut damel nggih kedah ditata. Kasabnya itu benar-benar harus dijaga. Karena itu satu paket utawi satu kesatuan. Karena kalau orang berikrar, bertaubat kepada Allah atau dengan bahasa yang sekarang lagi tren juga itu hijrah ini, itu tidak bisa disebut sebagai orang yang hijrah, sebagai orang yang taubat, kecuali dengan cara diantaranya dengan membersihkan harta bendanya, membersihkan perutnya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya dijogo lan direksa terus perutnya ini dipastikan yang masuk ini sing halal. Nanti setahun yang lalu, setahun atau 2 tahun yang lalu ya dalam ngaji Minhaj Syulabidin itu taubat itu. Di antara syarat rukun taubat itu tidak mengulangi ikrar dulu, ikrar bahwa dia tidak akan melakukan perbuatan dosa lagi. Ikrar di hati ini itu satu itu dulu. Memang segala sesuatu perbuatan itu tergantung pada ikrar awalnya. Saya kasih contoh. Ini ada Hafidhul Quran Mas Furqan ya. Itu ikrare biyen waktu awali apalane gak kuat, lemah, gak mungkin itu iso ngantos selesai. Ini lek ikrare iki ijin mandek mayong, artinya gak mendelek pisan ngoten. Engko oleh sak dene wis teler ya Mas. Sak dene wis lear itu soalnya gitu. Ikrar kuat itu memang tergantung juga kondisi individu, masing-masing individu. Lan pitulunge saking Gusti Allah. Tapi lah ikrar kuat, niatnya faida azam tani, azamnya kuat dalam perjalanan insyaallah dibantu kali Gusti Allah. Kados aja mungkin, nggih mboten mungkin pastilah. Ikrare Mas Furqan ini kalau panjenengan ini jauh. Lek panjenengan kan pingin tok,
aku pengen apal Quran sajane. Oh tak janine gitu. Sajane. Nek Mas Puan kan mboten aku apal Quran aku. Ngono, wis gak usah sajane. Lah iku benten. Makanya tergantung pada ikrar individu. Nah masing-masing individu ini dalam beribadah itu masing-masing punya ikrar sendiri-sendiri. Ngerti ya? Punya azam yang beda-beda. Maka apa azam yang paling kita unggulkan yaitu kita amalkan betul, dicekal betul dalam kehidupan. Oke lah. Sekarang masing-masing individu punya kelebihan. Kalau Mas Furqan ini ngapakai Quran. Itu kelebihannya di situ. Iya. Cara kaya kula panjenengan aku wis kakek penggawean berarti ngapalke Quran. Sekolah dari penggawean kuwi. Utawa oleh aku penggawean tok kate ngapalno ya kate-kate ini terus. Kan masih banyak ibadah yang lain yang bisa kita ikrari. Contohnya arek iki aku tak ikrar tak temeni golek ilmu nih Gusti Allah karena aku gak iso nyembah pengen lek karo ilmu ngono istiqrar aku tak rutin ae ngaji aku tak istiqomah ae ngaji iso iku niki soalnya dikono apane wis utek kuwi dhewe wis tuwek wis ngene wis kakek mikir wis kakek maksiat tak dhewe iki artine wah kan bisa apa amalan. Tapi bukan berarti menutup diri tidak ada peluang untuk hafal Quran. Tidak, siapapun boleh, usia berapapun boleh, tidak ada batas. Tetapi kembali lagi kepada ikrar itu. Wa inna alaina la jam'u apa namanya? Ayat yang itu. Wa inna alaina la jam'u itu loh. Kok orang yang menghafal itu, orang yang menjaga orang akan dibantu oleh Allah itu loh. Ada yang lainnya, dipermudah itu. Fahal min muddakir itu nah. Itu ada ayat sebelumnya ya. Itu tentang bagaimana Allah memberikan kemudahan bagi penghafal penghafal. Nah itu. Hampir semua ibadah mesti ono ikrar dhisik, ono komitmen yang ingin dibangun. Sami kaya obat iki ngoten. Uang itu gak iso waktu diwastani taibun sak durunge ikrar dhisik. Nah ikrar itu Imam Ghazali niku dia mengatakan dalam hatinya mulai hari ini saya tidak akan bermaksiat lagi. Mulai hari ini detik ini juga saya tidak akan bermaksiat. Itu juga belum tentu kula panjenengan lepas dari maksiat dengan setelah ikrar itu tetap aja ujian. Nah, mulai wis ikrar ini saged dilampahi baru fase berikutnya termasuk ini an yaghsila batnahu minal harami. Ini setelah ikrar. Fase-fase di dalam taubat itu diantaranya ini. Jadi setelah berikrar saya tidak akan mengulangi lagi, saya tidak akan berbuat maksiat lagi. Baru diantaranya berikutnya adalah berseni perutnya dari perkara haram. Diantaranya lagi tidak mengulangi perbuatan buruk di zaman silam. Itu diantara fase rukun dari bertaubat. Fase awal itu wis gagal. Yang silabat tahu gitu, gak mungkin sakit kata apa begini mampu kuat gitu. Itu izin roto-roto Arab, wabil khusus hari karena untuk terpaksa. Ya boleh halal paling mon. Nah itu berarti ikrarnya dereng kuat. Karena dia ikrar dulu. Skala ibadah harus diikrari harus dimantapi si hati baru sakit melampau. Ya Ali he Ali idza lam yakun lari kalane ora ana sapa si alimu wong sing alim ora ana iku taqiyan wong sing takwane Gusti Allah. Dolat itu
Heh? Nggih, mantune niku. Coba. Apabila Jawa niku. Lho. Anakul binasi terus kama ya dilu kaya oleh dadi apa si alqatru apa alqat albedin naami ngatasi putene apa kewan hewan naam hah? Oh manusia sofa Watu kang halus. Sofa watu halus. Akeh barang ya. Zolat mongko dadi apa sih mau idhatuhu nasihate alim. Ala qulubil nasi ing atase pira-pira atine menungso. Kama yadhilu kaya oleh dadi apa se alqatru tetesan ala baitin naami ngatasi potene ora sedurunge potene manuk naam niku sakjane maknane umumnya adalah hewan ternak kaya naam harta benda lah gitu. Terkait dengan naam itu harta yang misalkan hewan itu kan hewan-hewan hias itu gunaan wasofa lan akik watu akik maksudnya pripun niki maksudnya adalah apabila orang alim itu tidak bertakwa dumateng Allah yang alim tapi ra takwa maka kalau dia memberi nasihat kepada orang lain maka nasihatnya itu taubahnya seperti tetesan embun atau tetesan air yang jatuh pada akek yang jatuh pada naam tadi itu ngeresep mau betul itu orang ngeresep ya licin soalnya lunyung jadi ya nempel cuma belum sakit nyerep jadi ya lewat makanya dari maka ucap dari tiang Arab kuno itu kullu ma yakhruju minal qalbi waqa'al qalbi segala sesuatu yang keluar dari hati yang paling bersih maka akan sampai pula kepada hati yang lain. Berarti tergantung lek kula panjenengan iki ngasih nasihat nang ngene tiang itu tergantung pada qulubina kebersihan hati kita. Nah hati bersih itu tidak otomatis tapi sebuah proses gitu. Kayak contohnya beras itu diwastani beras kan butuh proses mulai digeblok, dipanen, lalu apa? Di-PP ya di-PP mah di-PP apa? Diseleb, dipisah-pisah ono sing beras, ono sing gabuk macam-macam kan nggih. Nah, sing beras dimakan menungso, sing duduk dimakan sapa? Pak Ijo ya kan. Lah ya supaya ngono iku prosese. Nah, lek hati baru jadi beras, jadi bersih, jadi itu melalui sebuah tahapan. Nah, tahapannya ini namanya takwa. Menjadi orang yang takwa itu. Nah, baru kalau sudah takwa, insya Allah hatinya bersih. Saat hati sudah menjadi bersih, maka saat ilqaul mau'izah menyampaikan nasihat-nasihat insya Allah sedikit akan disaged diterapi gitu nih. Jadi ini kuncinya kalau panjenengan jadi yang alim. Berarti ada dua variabel, ada yang memang dari pihak yang menyampaikan, juga ada dari pihak yang mendengar. Betul nggih?
Sing ngandani iki wali, tapi sing dikandani iki mung bathik powace ora pengin tobat yo mendel. Maksud iki, dan iki ya kedua-duanya harus saling membuka diri, saling membersihkan, ketemu bersih cak gampang. Cara ilmu ngoten. Pun. Ya Ali he Ali, ida maldo arikalane kapungkur, kalewat utawa kapungkur atau berlalu lek cara bahasa Indonesia. Alal mukminina ing atase wong mukmin. Wa arbauna 40 apane sobahan isu-isuke. Walam yujalis lan ora lelungguhan sapa sih al mukmin. Walah lungguhan al ulama para ulama kosa mongko dadi atos apa qalbuhu atine mukmin dasar ning no dasar apa itu dasar wani al-jismu wajah sarolan dadi wani sapa se mukmin alal kabairi ngatese pira-pira kang wong kang gedhe. Gedhe iki ana maknane nggih, wong gedhe dalam arti tokoh. Wong gedhe niki ono artine sesepuh. Wong gedhe niki arti macam-macam. Orang yang memiliki status lah terus kabair. Kabair itu dosa gede nak? Ya. Oh iya itu dosa gede iki. Jasara iki bakal wani to kendel kabair nglakoni dosa gede, ngono ya. Kibar lek sing tokoh niku ngoten. Al-kabair ini ngatasi pira-pira dosa gede li anal ilma kronos dunia ilmu iku hayatul qulubi dadi uripe ati. Atau nguripi ati. Barang siapa yang 40 hari kelewat itu tidak duduk dengan orang alim, gak ngaji belas, gak ngaji belas, gak cangkruan, gak ngopi, ya wis alamat kosa kon buhu siji niku ngatine ngatos cengkal angel emo utek dhisik Quran nomor 2 hadis nomor 3 iya ijma nomor 4 iya nomor 5 nomor 1 itu Quran utek utek iya jadi utek menurut saya menurut saya duduk menurut Allah, duduk menurut Kanjeng Rasul, duduk menurut ijma, duduk menurut qiyas, menurut ingsun. Menurut pendapat saya, ngoten. Lek dikai Quran, iku kan Quran, beda lagi. Ngoten. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Iku contoh wis angel ati ini ora iso tunduk. Nah, makanya nggih parak-parak ambek pengajian nggih, ngaji. Wong ngaji niku setitik ibadah iso dadi akeh ganjarane, ngoten lho. Iki kan sering kula omong. Wong lek ngerti ilmu, setitik amale iso dadi gedhe ganjaran. Nggih. Wong lek bodho, wah akeh wiritane, ewon-ewon wiritane, dina-dina jam-jam wiritane. Wah akeh cara ngamale, tapi boleh jadi setitik ganjaran. Kenapa? Ora ono ilmu. Lah wong alim wong pinter niku setitik peluang sedikit dadi ibadah. Peluang sedikit jadi ibadah.
Oh. Jadi sebagai contoh, sampean saat ini dikongkon maca Quran. Waduh, maca Quran itu 30 menit itu. Kudu golek iki ne. Nah ya. Wis bingung ngene ya. Nang sik, oke. Wes, tak kuat aku sak nek maca Quran ya. Yo gak apa-apa. Mbak ngaji ya enak. Podo-podo ganjaran. Iki sing rokan beli ya, sing rokok. Sing rokan, sing gak rokan pada malam turu ya. Sing rokan maca Quran dhewe meneh. Gitu, tapi lagi bareng-bareng ini sing ngemberokane sedang menikmati ngono. Sing gak rokan ambil jeruk telang. Sing penting kan ibadah toh gini. Nggih diniati ngaji ibadah ngoten lho. Ibadah sambil santai. Nah iki tur yo iso muridno ati ngoten iki. Makane kudu ngerti lho, ana penyakit ana obate dhewe. Lek obate galau, gelisah, umane istilahnya sumpek ya dan sejenisnya iku ya. Iku dikir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Iku obate rek. Lek kepingin ati tenang ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Iku zikir la ilallah, la ilaha illallah. Sholawatan, sholawat ala Muhammad. Niku iso dadi lan tenange ati. Ngoten lho. Tapi lek uripe ati, beda maneh. Hayatul qalbi, apa itu al-ilmu? Atine ku seger, atine bugar, atine berkepres. Nggih, biasanya kan lek ati fresh dijak ibadah insyaallah penak, dijak zikiran juga penak. Nggih, lah wong majelis taklim niku dua-duanya oleh. Zikirnya oleh, thalabul ilmi yo oleh. Karena ngaji mau sih pikir utang, kan mboten to ya. Kan mboten to? Nggih. Nyanyi kene iki santai, di enak-enakno, dinikmati. Artinya jadi tenang tenangi. Mari bisingi unine kenal kok embong-embong ya. Heeh, koyo ngono panase terus ana kene santai sudah sesu sambil ngono dawuhe Kanjeng Rasul. Iso dadi tatmainul qulub, nenangno ati. Bisa nenangno ati enak majelis iku atine ya urip pisan. Jadi progres. Tapi lek itu tidak dijalankan selama 40 hari misalnya, ojo ngaji yang 40 dino. Ojo kitane 40 dino. Iki dawuhe Fathul Mausuli kok 3 dino ya. 3 hari saja. Alamat ini. Atas. Tapi lek Fathul Mausuli dampake adalah kosa qalbuhu. Ngoten lho. Lek iki tambah paham maneh, kon akan kendeng apa dosa gede. Iki dampake lebih parah lagi, lek ganep 40 dino, ya. Gampang lakoni dosa gede. Jadi itu. Lek gak ngaji 3 dino, atine atos. Angel ngoten iki. Jadi pendapatnya sendiri yang lebih dikembangkan. Lek jangka 40 dino, aduh, pirantine wis ilang. Kenapa? Hatinya mati. Mau mati. Karena untuk menjadikan piranti hidup itu kan hati yang hidup juga. Untuk menjadi tebing dari perbuatan maksiat yang besar-besar itu karena hatinya hidup. Nah hatinya mati yo, sak motor-motornya memang mati bisa. Saat ini memang mati rasa. Nah, makanya gitu sekali betul. Setunggal niki lek kula panjenengan ada istiqomah oleh ibadah. Iki ayo dicekel diugemi. Di istiqomah ayo disabari. Dengan ini kita ibadah daripada kok. Yang penting ngeten. Ono sing koyo abad iki ya. Iso, yo itu makome nang kono arek-arek iku. Makome memang maca Quran kuat. Tapi kan nggak semua dipaksakan ke sana loh, buktinya nggak bebal arek-arek makome. Gitu betul. Berarti
di situ ada peluang ibadah, di sini juga ada peluang ibadah. Tentunya dengan tipikal masing-masing individu yang berbeda. Betul. Terus, pos, orang kecil nama jadi. Sepi si hari turun kali ini kan, mau ini langkah. Ya orang gini dewi. Nah penjenengan gak usah ngikuti orang. Apa yang sudah sampai istiqomah itu yang diamalkan. Makanya dawuhnya Imam Nawawi dan kita kowe Imam Syafi'i tibian fi ulumul Quran ya. Amal sing paling utama itu apa ya sing istiqomah niku. Amal utama itu Al-Quran. Ya sing ahli Quran. Bagi yang ahli zikir, tasbih, ya tasbih itu yang paling utama buat kita. Kenapa? Wa in qalla al-muhim ad-dawam, continue rutinitas yang dibangun dalam agama kita itu. Nah itu dicekal betul. Jadi pirantinya adalah kula panjenengan kedah ngaos terus. Ono ki ndiae. Jadi ngaji rek gak oleh kemudian diblok-blok. Gak oleh dibatas-batasi, harus ustaz ini dan itu mboten. Sing penting secara zahir ae sing ngajar iki mboten ngejak ngomong-ngomong elek, mboten ngejak perilaku elek. Sing penting niku wis sinten mawon. Karena apa? Karena di akhir zaman kata Sayyidina Ali akan datang suatu masa di mana banyak majelis taklim, betul ya? Banyak majelis taklim datang. Kemudian ada banyak orang itu yang kamu ngaji ke saya saja, jangan ngaji ke sana. Jadi membatasi. Apa sih dalil itu? Bener ngomong ini. Apa ya? Ngaji ilmu ya. Dawuh sing dina Ali ini padha ta ya? Iki dawuh lagi. Dawuh Sayyidina Ali. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala ya hamalatal ilmi he wong sing digawe amanah nang Gusti Allah lho ilmu i'malu bihi beramalah sesuai dengan apa? Ilmu. Fa innamal alima, orang yang alim itu adalah man amila bima alima, orang yang beramal sesuai dengan ilmu yang dia dapatkan. Wa wafaqa ilmuhu amaluhu, orang alim itu adalah antara ilmunya dan amalnya itu cocok. Itu alim. Ngongkon wong loman berarti ya kudu loman itu cocok, ngerti dalile loman tapi medhit iku jadi gak alim. Ngerti dalile tok, tapi ra iso nglakoni itu mboten tiyang alim ning dadi ulama niku. Ulama niku. Napa jeneng jakon ini? Saged ngajar nglakoni. Nah, untuk bilang ini dalil. Bon, nah ini cuma rumah lagi. Wa sayakunu aqwamun, akan ada kelak. Sayakunu kan akan terjadi di masa mendatang nggih. Ada ada saufa. Aqwamun, kaum-kaum, bangsa-bangsa, golongan-golongan, masyarakat-masyarakat yahmilunal ilma. Mereka dikasih amanah oleh Allah untuk membawa ilmu. Tetapi la yujawizu taraqiyahu, ilmunya itu tidak sampai menembus tenggorokan. Ini tok. Ini tok. Iki ya iki. Gak sampai nang rene. La yujawizu taraqiyahu. Yukhalifu amaluhum ilmahu. Titenano tondo-tondone wong sing koyo ngene kuwi. Nggih. Itu mereka antara ilmu dan amalnya berbeda. Sariratuhum ala niyatahum, di kesendirian mereka dan di keramaian mereka pun juga berbeda. Misalnya di sendirian khusyuk, di kesendirian itu binal, di depan orang lain khusyuk, beda. Ya jelisuna hilaqon, mereka duduk di majelis-majelis taklim, di halaqah-halaqah. Tetapi saya yubahi ba'duhum ba'd. Satu halaqah menonjolkan halaqahnya, merendahkan halaqah yang lain.
menonjolkan majelis taklimnya, merendahkan majelis yang lain, mengangkat muhibbinya, merendahkan orang ustadz yang lain, akan terjadi seperti itu. Membuka apa? Hatta inna rajula, sampai pada hari itu ada seseorang la yaghdabu ala jalisi, dia marah kepada majelisnya itu. Marah nang ngene santri ini, marah nang ngene muridnya, marah nang ngene jamaahnya. Gara-gara apa? Gara-gara para jamaah niku menjual. Mari ngajine ustaz iki mindah mek ngajine kono pisan. Iku ngamuk-ngamuk. Nggih. Ania sini saya gori wa yada'ahu, sampai kemudian diusir sini ojo ngajine kene semono. Ya tahu tinggal le. Pun lek ana wong koyo ngene naudzubillah min dzalik, ulaika tas'atu a'maluhum fi majalisi. Lek wong ngaji koyo ngene iki, nggih. Amal mereka yang berada di tempat itu la tas'atu. Gak iso naik nang Gusti Allah. La yas'adu majalisim itilka ila Allah ta'ala. Cara ngono nggih, ngajak nang majelis donga bareng karo majelisan utawa iku gak iso munggah. Ora munggah nang Gusti Allah majelisan sing dibangun berdasar pondasi-pondasi yang negatif seperti tadi itu. Untuk juga ini hindari. Nggih. Kita itu bebas saja, mau ngaji kemana saja tidak ada. Kalaupun saya itu misalnya menyebutkan syarat ilmu saya, duduk boleh uang sebenarnya. Tapi uang sing ngaji kali kula ben cetok jelas bahwa guru ini syaratnya neng kono nang Yai Mahfud, nang ngene Mbak Imron, nang ngene Mbak Khalis Dimyati, Mbak Abdullah Dimyati, Mbak Abdul Manan, nang ngene Mbak Abdullah, nang ngene Mbak Mahfud. Sampai nang ini Abu Bakar Sato, nang ini Zaini Dahlan pengarang kitab Mukhtasar Jiddan niku Syarai napa? Syarai Jumiyah ngeten iki. Sampai diurut oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari sampai dengan Kanjeng Rasul. Itu dalam rangka apa? Ben wong sing golek ilmu sinau bareng kalih kula niki mboten ragu ngoten lho. Iku mungkin apa Pak Jo. Ngoten zaman saiki kan ngono Pak. Gaya yang bisa ini. Ben ngoten tok mawon. Bukan untuk manajemen, untuk sebuah jamaah sama sekali. Justru sumpah keluar ngaji kakek mau. Jujur mau, sumpah. Tidak ada pun satu nabi pun yang memberikan contoh seperti itu soal. Nah itu apa? Itu kasih nabi loh. Kemarin kasih Pak Joko ya wajib ini tinggi. Satu kan. Makanya anak-anak ngaji 10 wah kayak lho. Ini wah kayak tenan. Wah kayak tenan. Ojo tambah itu. Nah ini pokoknya dititik ini. Dawuhnya Sayyidina Ali ini dititik. Jangan sampai saat kita bermajelis taklim itu yubahi ba'duhum, membanding-bandingkan, mengunggul-unggulkan. Kok ngaji gini Mas? Ngaji ini Pak Ustadz. Waduh keliru kon Mas, udah ngaji ini kono. Gak oleh. Alhamdulillah Mas sampai nyoba ngaji. Lah sampai ngaji ini nang mriko lho pinggir sungai niku. Paper set. Paper set. Enak ini ngaji teng mriko. Nopo kok Ustadz enak? Boten, bicara kok anjing. Pinter dari jawaban ini ngono. Iku sik jawabannya. Opo kok enak? Iso oleh kopi. Ojo ngomong, ustadz wae enak padha ae. Kan iki. Padha ae wis. Wong sing digawe Quran mek hadis kok. Kudu ono kudu Injil kok ya. Gitu. Gitu. Sing diajar apa bukan balik ke Al-Qur'an. Mek hadis Kanjeng Rasul mek dawuh dari sahabat Sayyidina Ali ngeten iki. Makane gak oleh ini Sayyidina Ali yubahi ba'duhu ba'dun gak oleh. Ojo sampai misalnya gara-gara sing dukur Ustadz A, B saling berbeda pendapat. Wih cincin-cincin melok bisa kucing-kucing itu. Ngoten nggih. Enggak boleh yubahi ba'duhum. Iku kabeh guru.
levelnya mereka berbeda pendapat itu level mereka bisa, bukan level kita wis melok-melok ilmu gak sakmu koyo mungkin secara zahir menurut wong awam ini ustaz itu koyo ngono bapaknya pinter tiba ustaz itu koyo ngono gak oleh koyo kan sing ngaji ku ustaz mbu gelar ustaz apa terserah pokoknya Pak Ustaz ngono ya wis diikuti mau. Tidak boleh yubahi ba'dun membanding-bandingkan, menggaung-gaungkan satu dengan yang lain itu benar asal ya. Dan jangan pula kemudian melarang-larang an yajlisa ila ghairihi, melarang untuk duduk dengan jamaah lain atau majlisan tempat lah. Malah kan bagus. Cara guru ustaz, kalau misalnya jamaahnya ngaji nang ngene ustaz-ustaz yang lain kan enak, bebannya kan tidak terlalu berat. Dalam apa? Wis pinter-pinter arek. Condrano kali des. Nah, itu kelebihannya di situ. Nah, karena itu kemudian ini dicegah. Kalau sampai ada majelis taklim, entah gurunya atau pengikutnya kemudian yubahi ba'dun, yang kedua melarang bermajlisan tempat lain, maka kata Sayyidina Ali, ulaika la tas'adu a'maluhum, amal mereka itu tidak bisa naik. Fi majalisihim, di majelis mereka la tas'adu. La tas'adu berarti ya malaikat yang rawuh, padahal yang hadisnya wong golek ilmu itu mesti apa? Malaikat kan rawuh nggih. Nggih, padha ndongaaken jaluk akan sepunten ning para malaikat ning hadis sing napa niku kok ngaji nang sifat itu ya. Kita kali sifat atau kita marba'in awali bareng niku. Iku malaikat padha ndukung awak dhewe. Tetapi lek majelis iku padha ngene niki. Mboten pun malaikat itu. Kenapa? Lantas aku lha sing gowo amale sapa? Ya malaikat. Ini nyata. Kalau sih nyari gak kelem kok. Gak malas aku ndelok jadi orang yang opo iku. Akhir gak tek ngamuk dek. Lah sopo kate sih wae malah dhewe iki. Nek gak ora malaikat roket kabeh. Ati gak wis aku nang Gusti Allah lho, iku jadi kurang ajar ngomong niku. Gak oleh. Gusti Allah nugasno malaikat roket atit untuk mencatat memang. Ojo karepe dhewe ngono, aku nang Gusti Allah iki catet ngono. Kaya wis pacet dhewe ambek Gusti. Ya Allah kowe. Dia iku malah gak kelem malaikat jare. Langsung nang Gusti. Lah sing ngeterno ilmu nang awake dhewe sapa gak malaikat? Gitu. Kabeh iki malaikat ditugasi nang Gusti. Gusti Allah. Lek ngono apa gunane rasul iku nek kowe kabeh langsung nang Gusti Allah. Wis gak usah kanjeng Nabi wis. Langsung nang Gusti Allah. Ya iki contoh sing atine atos mau, sing angel-angel mau nggih. Mbok niki dicekel ya, dicekel. Jadi majelis taklim niki simpel aja tenan. Al-alim kuwi saged disebut wong sing alim siji dirine. Man amila bima alima. Lek oleh ilmu sedikit diamalaken. Setunggal nomor kali ilmune ambek lelakune cocok. Ilmu ini lek ngalor, lakune yo ngalor. Ilmu itu yo lakune iku wong alim. Berarti wong alim sate loro. Ilmune mlebu, lelakune nyocoki ambek ilmu sing mlebu. Niku tiyang alim. Nah niki orang yang sudah napa jenenge sudah bisa melakukan itu namanya hamalatul ilm. Mereka pendekar-pendekar Gusti Allah. Pendekar-pendekar Kanjeng Rasul itu ya hamalatul ilmu. Berarti benar kata Al-Ghazali, ilmu tidak sekedar verbalistik. Tidak sekedar verbalistik. Kayak verbalistik berarti tidak sampai ke sini. Nih, berhenti di sini. Itu namanya verbalistik. Kayak Sayyidina Ali, dawuh Sayyidina Ali, apa namanya, la yujawiz tarakiyahu. Nah, itu berarti si dari sakit diwastani yang singak.
Pun saiki di istiqomahi mawon ing saged kula panjenengan niki yujalisu nggih lelungguh-lelungguhan kados ngeten iki nggih wis disabari ditekuni kemawon nggih saged kula panjenengan kan dengan cara seperti ini. Pun Ya Ali yuhe Ali la yastahi ora bakal isin. Innallaha setuhune Gusti Allah iku la yastahi ora isin Gusti Allah. Min azabi ghaniyin saking azab wong sing sugih. Sarikin tur maling. Maling sugih maling. Bener lagi. Sarikin iya. Oh ngeten. Sarikin itu sifatnya goni. Goniin kang sugih, sarikin sugih tur pencuri. Ojo dimana koruptor ya. Sama aneh, mosok kita kuring dimana koruptor. Pecande wae. Wa alimin lan wong alim fasikin kan? Fasik. Gusti Allah itu gak izin dalam arti tidak enggan. Tidak enggan dalam mengazab dua jenis manusia. Siapa itu? Orang yang kaya tetapi kekayaannya dihasilkan dari apa? Mengambil hak orang lain. Nah, niku cara Gusti Allah kate ngazab oleh cara sampean lho. Kate njelukno gak mikir. Lek cara apa jenenge kate nyentuh wong sing rada terhormat ngono kan selawangane ya. Tapi lek kate bener-bener gak terhormat ngopo ngene. Kan siji to ya. Itu jenenge layas tahi. Terus orang enggak langsung das. Sing nomor loro berat maneh adalah alimin Jadi wong sing alim tetapi perilakunya fasik. Fasik itu yo bukan agama dosa. Bukan agama dosa. Nauzubillah min dzalik. Niki pesen-pesen Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam pada Sayyidina Ali. Sakjane kula lanjut menawi wonten sing disampaikan atau sing dilanjutaken. Mangke bab napa sedikit? Al-haya'u. Monggo. Jadi si ulama ini berarti harus pukul halaqah gitu ya. Nggih. Apa yang dari si ulama ini? Niki berarti ya halaqah sanes niku. Halaqah online. Jadi ada guru, ada santri. Niku kepanggihan. Niku yujalisu. Tapi zaman sakmangke yujalisu niki wonten misalkan live. Ngoten nggih. Live semaan, gurune ana ngene Bogor, santrine nang Mandoroko di Semak ngene. Iku bisa yujalisu niki. Nah itu yang live nih kalau yujalisu ya mubasyir nih. Live dan ngikuti itu. Adapun kalau kemudian itu apa jenenge rekaman atau recording mungkin tidak live dan kita tidak tahu apa jenenge sopo sing ngaji wis pokoke buka ini kalau nggih ya padha kalau sampean buka kitab ngeten iki lho belajar. Belajar. Nah, lek belajar benten kan boten yujalisu tapi ya ta'allam. Ya ta'allam itu ya sinau. Lek yujalisu kan melunggui memang. Ngumbuli, nyangkruki lek bahasane arek. Iku yujalisu. Lek ya ta'allamu lebih kepada belajar sendiri, entah medianya, entah kitab, buku, atau medianya menggunakan YouTube itu. Betul nggih. Nah itu namanya ya ta'allam bukan yujalisu.
Yujalisu niku lek cara ihya nggih. Kowe datang kemudian waktu jenenge diberikan apa? Lek koyo santri jare Imam Ghazali ngene, kowe santri Bu, padakno ambek mayit. Ini calonnya Al-Ghazali ya. Mayit iku ketika didusi gak protes-protes, misalnya lali sabune. Diwalak-walik nang ngene sing kedusi apa protes? Oh, cukup kasar kok iki. Melayu. Ya, dari tempat Iku logika yang dibangun Al-Ghazali. Wis meneng omahe muarep ae pokoke. Masih kon diapak-apake koyo mayit ngono lho. Dilawoni, ditukono lawon apik ya meneng ae dhek ya. Masih lawon atau rawa-rawa mereka ya meneng ae. Dalam arti di depan guru itu seperti itu. Guru yang lebih tahu berapa meter ukuran lawon ini. Betul ya? Berapa ukuran untuk diri kita itu. Dia lebih tahu. Ilmu sak pira, mau tambahin sak pira itu guru lebih tahu. Betul ya? Nah karena itu kemudian itu bisa didapatkan kita yujalisu. Kita memang duduk dan artinya guru ini ngerti iki sakmene. Kemampuan sakmene, lawone sakmene pirang meter itu ngerti. Sehingga kudu gawe lawon apa, gawe sabun apa, pakai masker apa enggak ketika ngedusi gitu ya. Iki soalnya ngomong iki kena virus arek iki, artine sing ngedusi gawe masker. Ya, ya tergantung kok. Betul. Makanya nggih gak iso itu kalau tidak dijali susu. Nah, itu maknanya jali itu harus ngaten. Lek misalkan iki Imam Nawawi ya, saya tak buka kitab. Aku maca keliru gak ada Imam Nawawi, gak ada oke itu. Gitu. Tapi lek hari kalian Imam Nawawi kasih gesang, kula ngarepe beliau misalnya, keliru maca, des langsung. Beda ya antara jalisu dengan blak. Ini media, YouTube itu media, YouTube itu media. Maka kudu bisa membedakan mana itu media, mana yujalisu. Lek kula lebih pas yujalisu memaknainya sebagai mana makna kata jalasa ilmu. Dia hadir di majelisin ulama niku. Yang lain wae dawuhne Sayyidina Ali mong nggih dititeni lah wis gak usah anu nggih dibates-batesi ngaji teng pundi teng Ustaz Sinten monggo. Sing penting kula panjenengan ngerti aku iki arek TK, aku arek SD, aku SMP, SMA. Cocok apa enggak aku melok pelajaran iki ngoten nggih mawon. Gitu? Nggih, sampeyan iki ojo sampai kelas TK melok S1, tolak-tolak ngene kok. Gitu? Kudu ngerti dhewe niku kemampuane. Misalkan ning YouTube iku kudu ngoten. Misalnya dibahas iki ukuran. Jenengan sing ngisoran. Bisa. Iya aja melok dhisik. Aku tak melok sing bab ngene-ngene iki dhisik. Sesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan kita. Yang lain mungkin? Monggo. Lek ngaji ambek arek niku nggih. Sing penting wong golek ilmu niku siji menjaga apa? Wis nitiwa imarto. Wis golek ridane Gusti Allah wis pinter gak pinter urusan buri. Sing penting golek ridane Gusti Allah ini perintahane Kanjeng Rasul golek ilmu. Intine ya wis ikhlas. Ikhlas nih. Dengan apa mari khatam sama takai sertifikat kan buat untuk ya. Sertifikat kena digawe ngene gak ngono ta ya. Sing bodoh niki nambah keikhlasan.
keikhlasan, betul betul. Nah, ikhlas itu apa pengertiannya sih gitu? Apa Mas Sofi ikhlas itu? istiwa setara hati siap merupakan amal ikhtidos Tuhan. Ya pokoknya yang dinamakan ikhlas itu adalah yo puji sama saja. oh ya itu diantara pengertian ikhlasnya sing jarene situ niku harakatuhu wa sukunuhu itu lho. Ya. Harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala wahdah. Ikhlas itu adalah hendaknya diamnya kita, geraknya kita, baik di kesendirian gerak dan tidaknya itu atau di keramaian itu lillahi ta'ala wahdah, hanya semata untuk Allah subhanahu. Itu yang nanti bisa dipetik buahnya, selain itu tidak. Itu nih. Gerak, apa gerak? Ya wae, ini gerak ya. Tangannya gerak, kupingnya gerak. Lilai apa enggak sampai di itu pulau. Geraknya anggota tubuh kita atau diamnya anggota tubuh kita, baik di kesendirian atau di keramaian, lillahi ta'ala wahdah, hanya semata-mata untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Itu makna dari apa? Jadi kan dicekal terus ya. Lillahi itu harus dicekal terus. Berarti lek ngoten bukan soal kue pegawai industri, bukan soal kue guru, bukan kue soal itu. Tetapi tergantung apakah kue sebagai pekerja di industri atau di kantoran atau usaha sendiri atau ngaji atau apapun itu, tergantung apakah itu lillahi ta'ala harfal akhirah atau harfal dunia, ingin meraih akhirat atau ingin hatinya meraih dunia. Kuncinya di situ. Boleh jadi ada seorang pak ustadz datang mengajarkan agama ini, tapi hatinya misalkan li syai'un minal asya, syai'un sepuluh hatinya menungso. Berarti nek ngoten cukup ke dunia wala nasibah fil akhirah. Akhirat boten bisa. Sampeyan yang udah meneng pabrik, nek tujuane harta dunia, ojo njaluk ganjaran jangan ning akhirat. Soalnya gaji wis kan cukup. Ketika di dunia, semua itu tergantung pada apa? Apakah irodah kita itu untuk Gusti Allah atau untuk dunia? Sebenarnya itu. Berarti nek ngoten ngeten. Ayo fisabilillah maneh, balik maneh dari zaman biyen. Dari tokoh ini Imam At-Tabrani fi Mu'jamil Kabir, Mu'jamil Awsat. Kanjeng Rasul itu menceritakan ada orang yang berangkat pagi-pagi hari, ya, habis sholat subuh berjalan kaki dengan beberapa sahabat. Lalu ada orang berangkat di pagi hari. Kata sahabat, ya Allah emang banget ya orang itu, kenapa nggak sholat jamaah misalnya ke subuh? Kok isu-isu wis mbok itu dunia nanti duka ini kan ini. Lihat aja yang lagi berangkat pagi-pagi itu untuk keluarganya. Bahaya bisa gitu kan. Orang karena keluarganya berarti apa? Naati Gusti Allah. Soalnya apa? Ini amanah. Di ngomong apa? Boleh nafkah? Berarti kan lillah. Itu bisa dilillah berarti. Kena dipanen jamin akhirat. Sehingga orang nggak bisa bila itu apa? Dua. Litakatur, tujuan keduniawian akhirat. Bet-betan. Yang kedua apa? Litakatur wali jika dia itu berangkat pagi hari itu litakatur wa tafakhur, berbangga-bangga dengan sesamanya, pakai-pakaian bangga-banggahan, ada fisabilillah syaitan, itu jalan setan. Kalau jalan setan biasanya serba kesementaraan. Lek serba kesementaraan berarti ya dijukuk ning dunia iki.
Di akhirat la nasiba wala khalaqa, tidak ada bagian bagi orang-orang seperti itu kalau di akhirat. Berarti ngeten rek. Jangan memandang fisikal gerak dan diam kita. Betul nggih? Bisa jadi gerak kita bisa kita arahkan kharfal akhirat atau kharfal dunia, tergantung hati kita. Betul nggih? Dia dan gerak kita tidak bisa kemudian langsung kita vonis itu didukani kan di Nabi. Wah, aku ke dunia tenan iki mulai sampai esuk mana enggak mulai-mulai. Nggih, pentoye itu setahun kali pulang, menghilang tak kemana, raih kemana, nyambut kayak kalau dunia enggak bisa kayak ngomong. Siapa tahu hatinya itu hati akhirat, manusia surgawi yang semata-mata bukan untuk kepribadian individunya saja, tetapi untuk anak-anaknya, masyarakatnya, sehingga hasil dari pekerjaannya itu untuk mensejahterakan orang di sekitar. Wah, ada fisabilillah itu di jalan Allah. Itu ikhlas dulu. Jadi ikhlas itu intinya gerak diam di kesendirian di keramaian lillahi ta'ala wahdahu. Wahdah itu pemuatan, hanya untuk Allah semata. Berarti tidak boleh, karena itu di dalam agama kita tidak boleh ada unsur kedua, ketiga. Apa itu? Ria, unsur kedua masuk. Sum'ah, unsur kedua masuk. Ujub, unsur kedua masuk. Kan bener kan loh? Mungkin. Ria, unsur kedua lewat apa? Dipamer-pamer ke ben. Li fulan, li paijo, li poniti, li lepono ini bisa. Padahal kan wahdah harusnya. Wahdah ini apa? Hanya sum'ah, sami'ah. Sama ini loh, didengar, wah, diberitakan supaya terdengar, berarti melibatkan unsur dua masuk ke sini. Kemudian apa lagi? Ujub, dibanggakan, ajab, dikagum-kagum, berarti melibatkan unsur kedua masuk ke sini. Dan itu tidak boleh dalam agama. Nah, yang dinamakan ikhlas itu tidak memasukkan unsur-unsur tadi saat diam kita atau gerak kita. Nah itu ajaran dalam agama kita. Nah, lek wis ngerti ilmu iki, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud. Kalian itu kata Allah tidak diperintah liya'budullah, tidak diperintah untuk ibadah Gusti Allah kecuali pastikan dirimu mukhlisin. Pastikan dulu kon wong sing ikhlas bukan. Nah, ini pondasi lho, nggih. Pondasi. Nek abane iki implementasi nih. Pondasi ini mau satu berangkat. Pastikan dulu wa ma umiru, tidaklah kalian apa? Diperintah untuk apa? Liya'budullah, menyembah sinten? Allah. Entah nyembah Allah lewat baca Quran, lewat majelis taklim, lewat sholat, lewat puasa, lewat apa saja gerak dan diam kita. Pastikan dulu itu mukhlisina. Kita sebagai orang yang ikhlas baru lakukan. Ya. Baru nek pengen sanggane insyaallah tuh enteng kayak nggih. Ibadah niki mukhlisina lahuddin ku enteng, gak krono sapa-sapa, gak kepengin didelok sapa-sapa. Niku enteng. Lek sik krono sapa-sapa iku gak ono abot. Misalnya krono Mas Rokib, lek Mas Rokib gak teko melok, teko. Betul gitu? Itu masih ada sayun. Makanya itu digecol. Apa sih ikhlas itu? Ikhlas itu adalah diam kita, gerak kita, diam kita, baik di kesendirian atau di keramaian, hanya untuk Allah semata. Hada huwa al-ikhlas. Sebagaimana semboyan Menteri Agama. Ikhlas dalam beramal. Enak semboyan aja. Kalau saya tipe kasarnya gak ikhlas. Berarti kita guru itu apakah dapat di akhirat tergantung. Dosen itu apakah dapat nanti di akhirat? Ya tergantung. Tergantung hati ini. Apakah guru ngaji ku yo mesti akhirat? Ya tergantung. Kon golek apa ning kono? Betul nggih?
Apakah memanajemen sebuah pendidikan biar memperbanyak pundi-pundi dunia? Ya gak ngerti. Kita kan gak bisa menuduh loh. Ini masalah hati, soal rasa, itu soal rupa. Ini soal rasa, itu soal rupa. Nah, berarti lewat soal rasa, kuwi ora usah ngukum-ngukumi wong liya. Kayak di atas sahabat tadi si ngukumi wong budal esoke. Ini malah dibuka ini Kanjeng kok. Terus gak usah menjadi juri bagi teman-temannya. Ayo kita menjadi juri bagi diri kita sendiri. Apakah gerak dan diam saya ini sudah semata-mata mengharap ridho Gusti Allah, atau jangan-jangan masih ada pihak-pihak itu tadi yang masuk ke ruang ini. Nah, wis masuk ke ruang niki ngapunten. Mboten wonten ganjaran iki. Dalam arti ngeten, gak diundur ya ada. Mboten saged diundur. Padahal kan awak dhewe pengin ngundune temu di akhirat. Nah, itu ayo di-refresh lagi. Ini jenenge hayatul qulub. Hayatul qulub artinya diurip-uripi man. Diuripi maneh. Ngomong ngene iki gak apa-apa rek dibalen-baleni. Karena urip yo balen-balen, ngoten nggih. Meneh urip maning insyaallah ae dibaleni maneng, di-refresh terus. Di-refresh terus. Tekan Mas iki. Ada pertanyaan? Berarti wis mboten bingung ya masalah ikhlas ya. Kira-kira apa masih ada yang ambigu? Berarti saya kerja selama ini gak ikhlas. Ya tergantung sampai ya enggak urgent loh. Sampai dulu apa itu? Tiga. Niatnya Pak Irot dari itu apa ya? Wis ro dhewe-dhewe lah wis gitu ya. Nah, kata ikhlas berangkat dari huruf kha, sa, lam, kha, lam, sa, khalasa, yang artinya jernih, murni. Jernih, murni, bersih. Itu makna ikhlas. Yang dimaksud bersih itu adalah satu titik tadi. Hanya Allah itu yang dimaksud ikhlas. Pelakunya namanya Ustaz Mukhlis Afandi. Mukhlisun ya. Ya Allah. Cekap masih? Cekap nih. Apa nanti nih? Jam berapa sekarang? Besok bak warok ya. Wah ini. Al-Khaya setitik tok nggih. Dulu pernah juga nang ari-ari ngasih kita Qaumi Utuhiyah Al-Khaya ini sampun dibahas. Niki penguatan lah. Mugi-mugi kabeh niki diparingi pitulung ing Gusti Allah saged ngamalaken nyelune. Nggih. Mugi-mugi kula panjenengan iki kelak oleh Allah dikumpulkan kali gurungan tiang-tiang sing soleh, tiang-tiang sing tobat, para rasul lan para nabi. Al-Fatihah. Ya tenang dunia Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.